Saya CGP Angkatan 7 dari Kota Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Indah Iko Cahyani selaku Kepala SMK Negeri 4 Pekalongan. Dalam hal ini saya akan mewawancarai mengenai dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, gimana kabarnya hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah, sampai saat ini insya Allah baik. Sehat ya, Bu Indah. Alhamdulillah. Puasanya tetap semangat, Bu Indah. Semangat ya. Ya. Gimana Bu? Ini saya kan dapat tugas dari CGP Angkatan 7, Bu. Dan kami itu dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai dilema etika. Saya mohon izin sama Bu Indah untuk mewawancarai Bu Indah. Ya. Bu Indah siap? Siap ya. Terima kasih ya Bu Indah. Gini Bu Indah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Iya, mengidentifikasi kasus-kasus. Tentunya kita tahu ya, kasus-kasus di sekolah itu banyak ya, tidak hanya satu kasus, bisa kasus siswa, bisa kasus guru, ataupun mungkin tenaga pendidikan yang lain. Cuma mungkin saya ambil kasus siswa ya, kasus siswa. Jadi kasus siswa ini mungkin yang saya angkat adalah kasus kedisiplinan siswa. Jadi bagaimana saya mengidentifikasi, saya bekerja sama dengan kesiswaan dengan STP 2K untuk mengidentifikasi mana nih kasus-kasus yang harus ditangani. Gitu ya. Berarti intinya Ibu tetap bekerja sama dengan kesiswaan untuk mengidentifikasi itu ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan? Baik, tadi saya mengambil tema tentang kedisiplinan siswa. Kedisiplinan siswa, saya bekerja sama dengan kesiswaan dan STP 2K, pembina OSIS, dan tentunya wali kelas, pembina ekstrakurikuler ya. Jadi ketika ada anak yang tidak disiplin, terutama tentang keberangkatan siswa terlambat, kemudian pakaian saja tidak dimasukkan, ya contohnya seperti itu. Nah, ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika ada siswa yang tidak disiplin, ada beberapa guru ya, ada beberapa guru yang memang menginginkan anak ketika tidak disiplin, anak ini mendapat hukuman. Ada beberapa guru lagi yang menginginkan jika anak ini mendapatkan tidak disiplin, maka anak ini diberikan konsekuensi saja. Kemudian saya menanyakan, kenapa harus diberi hukuman? Supaya jelas, supaya dia baik. Kenapa diberi konsekuensi? Beberapa teman menyampaikan kenapa harus diberi konsekuensi, karena kalau jika diberikan hukuman itu nanti biasanya anak nurut, tetapi di belakang itu anak akan berhenti tidak menghargai itu. Itu sebetulnya sama-sama baik. Ya, jadi prinsipnya memang susah juga ya Bu, karena dua-duanya punya nilai kebenaran gitu. Berarti nanti Bu Indah menanyakan ke guru tersebut kenapa seperti ini, kenapa seperti itu Bu. Gini Bu, kemudian kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Prosedurnya bagaimana? Ya, kalau langkah-langkahnya tadi kan
kan saya menanyakan tentang kedisiplinan siswa itu. Saya menanyakan ke Wakakesiswaan. Wakakesiswaan ambil data dari STP 2. Kemudian kita rapatkan bersama-sama, kita rapat apa yang harus kita lakukan dengan kedisiplinan atau ketidakdisiplinan anak-anak, ya. Nah, yang mau ditangani kelas berapa dulu, karena selama ini yang kita kan banyak ya, dan naik turun ternyata, naik turun. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis turun, nanti Jumat naik lagi. Nah itu yang kita identifikasi. Kenapa kok hari Jumat? Terutama hari Jumat dan hari Senin. Hari Jumat dan hari Senin itu kenapa kok mesti banyak? Seperti itu. Jadi saya koordinasi dengan teman-teman untuk menganalisis itu dan bagaimana untuk penanganannya. Gitu. Oke, terus gini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi yang efektif itu menurut Ibu apa? Ya, ketika ada kasus seperti itu, yang saya anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan itu, tentunya saya mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman, masukan, tidak hanya masukan tetapi ada refleksi. Jadi tidak hanya masukan tetapi saya menanyakan kenapa alasannya, dasarnya apa, kenapa kok melakukan harus anak-anak ini harus diberi tindakan atau perlakuan seperti ini, dan itu kemudian kita evaluasi lagi, kita analisis, jadi kita rencanakan dulu, kemudian dilaksanakan, kita evaluasi seperti apa tindakan itu. Jika memang kurang efektif, ya kita evaluasi lagi, seperti itu. Berarti ada refleksi juga ada evaluasinya gitu ya. Iya. Terus kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Jadi mungkin kan karena banyak kasus, beberapa kasus terus kan kita mungkin ada tantangan gitu ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira tantangannya apa Bu untuk dilema ini? Kalau tantangannya tentunya ada faktor internal dan eksternal. Eksternal berarti dari luar. Dari luar itu ya berarti dari Bapak Ibu guru dan dari warga sekolah yang bisa setuju, bisa saja tidak. Sedangkan faktor internal itu dari saya sendiri. Itu dari saya sendiri karena memang dilema etika ini, kasus-kasus ini kan beberapa guru kan menyampaikan kebenarannya, kebenaran versinya masing-masing, ya. Dan saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah harus bisa berlaku adil. Bagaimana supaya muncul salah satu dari benar dan benar, pilih yang paling benar. Gitu. Ya. Terus Ibu, apa Ibu memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan pada saat itu di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu lakukan Bu? Kalau jadwal ya. Gini, kalau jadwal itu tergantung permasalahannya ya, tergantung kasusnya. Ada yang memang harus ditangani saat itu. Ada yang memang harus ditangani saat itu, ada yang memang harus diputuskan oleh kepala sekolah atau pimpinan. Ya, ada beberapa yang memang harus kita koordinasi dengan tim manajemen. Ya, jadi waktunya itu apa ya namanya ya? Ada yang memang terjadwal, ada yang memang tentatif ya, artinya ya, maksudnya harus saat itu diputuskan ya, berarti saat itu harus diputuskan seperti itu. Jadi memang kalau yang secara terjadwal mungkin kita setiap bulan mengadakan rapat ya, jadi menanyakan perkembangan siswa. Kalau misalkan katanya dengan kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan saat itu, yang tidak harus kita rapat ya harus diputuskan itu. Jadi intinya itu ada dua kondisi ya Bu. Jadi bisa saja harus diselesaikan saat itu, ada juga yang mungkin kita memang harus merapatkan, Ibu harus berapat dengan Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau yang harus diselesaikan
akhirnya benar-benar genting lah gitu Bu ya. Jadi seperti itu ya. Gitu, Bu. Kemudian gini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Bu? Jadi barangkali ada yang mungkin membantu atau mungkin faktor apa saja gitu Bu yang Kalau membantu jelas ada ya, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Kalau yang dari internal di lingkungan sekolah ya teman-teman guru, terutama dari tim manajemennya, kemudian itu. Dan kemudian dari faktor dari luar, dari luar itu ada komite. dari komite. Jadi ketika saya memutuskan sesuatu itu saya tidak memutuskan sendiri, tetapi saya harus koordinasi dengan komite, dengan pengawas, gitu ya. Beliau-beliau membantu saya dalam menyelesaikan kasus. Berarti kalau internal mungkin dengan Bapak Ibu guru di sini sama semua warga sini Bu ya. Tapi kalau eksternal mungkin apa tadi dari komite sama pengawas. Iya. Berarti istilahnya ada kerjasama yang bagus juga nih Bu, ada berarti ada perhatian juga dari komite ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terus gini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan di Lima Etika Bu? Pembelajaran yang bisa saya petik itu satu, koordinasi dan kolaborasi. Koordinasi, kolaborasi, dan mungkin refleksi baik dari saya sendiri atau institusi. Itu tiga itu. Ada apa? Koordinasi, kolaborasi, kolaborasi, dan refleksi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Saya terima kasih sekali Ibu ya, ini sudah mengganggu waktu Ibu. Kemudian dari wawancara ini mungkin saya dapat semacam wawasan baru. Ternyata memang mengambil keputusan ini tidak mudah ya Bu ya, karena tadi sama-sama ada nilai benarnya. Jadi benar yang paling benar. Iya gitu Bu. Berarti intinya memilih di antara paling benar gitu ya. Memilih yang paling benar, bukan benar dengan suara terbanyak loh ya. Bukan benar karena suara terbanyak, tetapi memang kita analisis supaya memang dari benar dan benar dipilih yang paling benar. Mungkin itu Bu ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini itu bisa memberi manfaat baik buat saya maupun buat Ibu, dapat keberkahan dan kehidupan. Saya akhiri Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Bu Indah Eko Cahyani selaku Kepala SMK Negeri 4 Pekalongan. Dan hasil wawancara ini nanti kita akan upload atau kita akan publikasikan secara untuk umum, dan mudah-mudahan dengan dipublikasikannya wawancara ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman guru yang lain, bisa bermanfaat buat guru yang lain, sehingga ada keberkahan dalam wawancara tersebut. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Wijayawati, CGP Angkatan 7 dari Kota Pekalongan. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah tentang Lima Etika. Pada kesempatan ini saya akan berwawancara dengan Ibu Sri Yuliani atau Bu Yuli, Kepala Sekolah SMK Buja Praja Pekalongan. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu. Gimana Bu Yuli kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu sehat. Kegiatan hari ini mungkin sejak itu Bu ya masih bisa. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan hari ini. Ya betul. Kita tetap semangat Bu meskipun puasa. Betul. Ya alhamdulillah kita diberi kesehatan bisa ngobrol. Jadi yang tahu Ibu saya ingin menghubungi, saya ingin wawancara dengan Ibu.
sharing ya. Iya, saling sharing gitu. Jadi biar kita saling menambah wawasan mungkin lebih. Oke. Kalau saya mungkin yang belajar lah tentang ilmu etika. Bu Yuli, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Yuli itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Saya dari SMK Wijaya Pekalongan. Bu Yuli di sini nanti saya juga akan istilahnya saling sharing beliau sebagai CGP angkatan 7 dalam grup penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatan-kegiatannya. Jadi dalam kasus yang beliau sampaikan ke saya ini, dalam dilema etika ini kan kita dihadapkan oleh beberapa pilihan. Siapanya dilema itu kan kode-kode api istilahnya sama-sama benarnya, terus kita dihadapkan memilih A atau memilih B. Bahkan kita dilema mau pilih A kok nanti bermasalah di B-nya, mau pilih B kok bermasalah di A-nya, sehingga nanti kita akan menghadapi kasus dilema tersebut. Nah, jadi supaya tidak bertentangan, maka kita akan pilih yang tidak bertentangan, yang sesuai dengan moral, kemudian sesuai dengan etika yang ada di lingkungan semua. Seperti itu. Intinya kita katakanlah mengambilnya yang paling sesuai dengan normal betul ya betul di lingkungan sekolah kita. Terus selama ini ketika ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan, itu bagaimana cara menjalankan? Jadi kan sama-sama kasusnya itu sama-sama ada dua kepentingan, dan kepentingan itu sama-sama benarnya. Susah juga kemudian tidak benar-benar dapat pertimbangan yang luar biasa. Itu bagaimana cara ibu melaksanakannya atau menjalankannya? Terima kasih. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti tadi Bu Yuli sampaikan, biasanya kami itu berarti mengambil keputusan, terutama untuk saya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tetap saya libatkan keputusan itu dibicarakan bersama antar pihak yang sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya bicara misalkan di kesiswaan ada masalah, ada masalah, kemudian ada kasus, kemudian saya tidak serta-merta atau saya ambil keputusan itu tidak, tetapi saya tetap bicarakan dengan maka yang lain, maka yang terlibat di situ, tupoksinya terdiri maka kesiswaan. Maka kesiswaan kan di sana ada pembina OSIS-nya, pembina OSIS juga membawai ada beberapa kegiatan-kegiatan ya. Nah, tergantung dari situ nanti kita rapatkan bersama, baru bisa kita ambilkan keputusan yang sesuai dengan apa yang tadi permasalahan tadi. Berarti jadi intinya dikomunikasikan dengan tim, tidak hanya satu katakanlah satu waka saja ya, dan di waka kita juga Bu Yuli juga berkoordinasi dengan waka-waka yang lain, kemudian di waka yang katakanlah tadi yang menangani juga dikomunikasikan dengan katakanlah timnya betul kan ada timnya di sini, ada kolaborasi antar ini ya, antar bagian-bagian. Terus gini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini prosedurnya mungkin? Ya, jadi apabila ada suatu kasus permasalahan, jadi dari kasus tersebut kita identifikasi dulu. Identifikasi apa sih masalahnya yang sampai melibatkan konflik tersebut. Kemudian dari identifikasi masalah, kemudian kita cari informasi, kita kumpulkan informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kemudian setelah itu kita analisis dari informasi tadi, kita analisis, kemudian dari analisis itu kan kita nanti bisa mencari mempertimbangkan keputusan yang terbaik bagaimana. Setelah dari ada identifikasi, kemudian nanti kita cari solusinya bagaimana, terus kemudian kita evaluasi, evaluasi bagaimana, evaluasi pilihannya dengan mempertimbangkan beberapa tadi masukan-masukan tadi. Nah, setelah itu kita cari solusi yang terbaik. Dari beberapa tadi kita cari solusi yang terbaik, yang nantinya apabila kita mengambil keputusan itu tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Kemudian dari situ nanti kita implementasikan. Setelah kita ambil solusi yang terbaik, kita implementasikan, baru hasil implementasi itu tadi kita nanti evaluasi. Jadi intinya ya
setiap kali ada kegiatan selalu kita evaluasi hasil akhirnya bagaimana. Setelah evaluasi kan baru nanti ada tindak lanjut ya. Jadi intinya seperti itu ya. Berarti intinya kan ini ya apa? Setiap kegiatan itu pertama kita identifikasi Betul, iya, kemudian mencari informasi, kemudian dia ada istilahnya apa ya? Mengambil kebijakan itu tidak terus akhirnya tidak ada informasi yang jelas, data-datanya kurang komplit, sehingga nanti akhirnya keputusan yang kita ambil itu bisa berat-berat atau seperti yang tadi Bu sampaikan tidak tepat seperti itu. Terus gini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan Bu? Jadi kan kita mengambil keputusan tadi kan memang sangat berat ya, karena tadi sama-sama benar, sama-sama baik, terus tapi di satu sisi kita juga harus mencari yang efektif. Nah kira-kira tadi yang menurut Ibu tindakan apa yang efektif yang Ibu lakukan selama ini? Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan tadi ya, terus kemudian setelah kita evaluasi, kemudian nanti ada tindak lanjut dari karena ini dilema itu mati susah kita tuh ya mau mengambil ini kok nanti seperti ini kok juga benar. Tetapi kita kan punya aturan, punya tata tertib. Nah di situ nanti kita yang sesuaikan dengan tata tertib yang ada, aturan-aturan yang ada. Nah kemudian apabila mengambil keputusan berarti kita harus ada keadilan, ya kan? Kemudian ada istilahnya kok kesetaraannya, kemudian kebenarannya, ya seperti yang saya sampaikan berarti kita mengacu pada peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Ya, berarti memang efektifnya kalau kita sudah punya pedoman ya, betul. Jadi ibaratnya itu kita ada istilah ibaratnya itu. Iya betul. Ada aturan sesuai aturan yang ditetapkan gitu. Terus begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi tadi kan karena mengambil dilema itu kan istilahnya serba susah, serba salah, kalau kita mengambil keputusan yang kurang tepat itu kan takutnya nanti malah merugikan gitu ya. Nah ini langkah-langkah apa saja yang selama ini itu ketika melakukan ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dilema itu gimana? Tantangannya apa Bu? Tantangannya gini Bu ya, jika misalkan ada kasus ternyata informasinya tidak lengkap, iya kan, separuh-separuh. Nah separuh-separuh tidak lengkap, kemudian data-datanya juga tidak valid. Nah itu kan akhirnya menyulitkan kami, melarang kami untuk mengambil keputusan. Itu menjadi sulit mengambil keputusannya. Jadi intinya di sini. Akhirnya ada rasa tantangan untuk menggali informasi. Iya betul. Dengan mungkin kerjasama dengan yang lain, kemudian tertantang. Sehingga nanti data-data yang kita kumpulkan itu menjadi valid, lengkap ya. Lengkap, kemudian dalam mengambil keputusan tadi kita sudah sesuai. Ya. Ini Bu tadi dalam mengambil keputusan yang dilema tadi, selama ini Ibu apakah mengambil keputusannya itu katakanlah ketika itu atau ada jadwalnya Bu? Jadi ada penjadwalan khusus atau gimana Bu? Jadi ada jadwal atau tidak ketika Ibu ada dilema etika, apakah langsung diselesaikan atau bagaimana Bu? Jadi kalau seperti itu kan suatu kasus kan tidak bisa kita jadwalkan ya. Tidak bisa diprediksi. Jadi ya pada saat ada kasus segera kita tangani sehingga tidak berlarut-larut, ya kan. Kemudian tadi langkah-langkah yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu segera kita cari solusinya sehingga nanti tidak berlarut-larut, nanti malah menggambar yang lain, ya betul. Sehingga nanti program-program yang sudah kita siapkan hanya karena kasus ini tadi harus kita jadwalkan, ya kan, hanya kan mengganggu yang lain. Padahal kan setiap kali kasus tidak mungkin terus ada nanti sudah kita jalankan berapa proyek kita kan tidak mungkin. Jadi segera diselesaikan biar segera teratasi. Jadi prinsipnya kalau dijadwal enggak, tapi begitu ada katakanlah kasus yang dilema etika, ketika itu secepat itu mungkin segera dilaksanakan untuk ditangani. Jadi biar nanti dampaknya itu tidak banyak itu. Betul. Terus dalam menangani kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam pengambilan keputusan? Jadi ada nggak bukan kita seseorang atau faktor-faktor yang
Jadi gini Bu, setiap kali saya selaku kepala sekolah membuat keputusan itu tidak serta merta karena saya yang memberikan jawab terus keputusan saya harus tidak, tetapi saya tetap melibatkan wakil-wakil saya, kemudian tim saya ya, kan ditempatkan ada tim manajemen ya kan, jadi ada tim pengembang, ada tim manajemen, kemudian dari beberapa ada wakil, dari Kapolri, nah itu kami selalu libatkan dari setiap kali mengambil keputusan, sehingga keputusan yang akan kita ambil ini merupakan keputusan bersama. Nah kalau keputusan bersama sudah kita rapatkan, sehingga pada saat kita melaksanakan itu berarti ya sudah komitmen bersama, komitmen bersama bahwa apa yang sudah kita putuskan itu kita laksanakan secara bersama-sama. Itu ya. Intinya Bu Yuli dalam mengambil keputusan itu tidak mengambil keputusan sendiri ya, jadi selalu kita rapatkan dan intinya selalu ada yang membantu ya Bu. Iya betul. Entah itu wakil, entah itu Kapolri atau apa, jadi intinya keputusan itu ya pasti sudah dibantu dengan yang lain gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Jadi apa ya katakanlah ada pengalaman apa katakanlah setelah kita diskusi ya tadi kan nggak sengaja mungkin ada pengalaman apa yang bisa Ibu berikan ke saya katakanlah. Jadi dari pembelajaran ini pengalaman saya selama ini, karena terus terang saya menjadi kepala sekolah juga baru ya per Agustus kemarin saya baru menjabat. Jadi intinya bahwa pembelajaran di setiap kali mengambil keputusan bahwa ini adalah suatu lembaga. Suatu lembaga itu berarti apabila kita mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan harus kita koordinasikan, kita rapatkan terlebih dahulu. Semakin kita semakin banyak yang memberikan masukan, ide-ide, kemudian untuk kedepannya, sehingga bagaimanapun juga otomatis dalam setiap mengambil keputusan itu bahwa yang utama adalah kebersamaan, kemudian komitmen dan kerjasama, itu yang utama. Kalau itu sudah menjadi solid, saya yakin kita akan bisa bekerjasama lebih baik. Intinya di situ. Berarti intinya kan itu ya istilahnya adanya kebersamaan ya. Membuat itu rasa itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi sebelum keputusan itu akan baik kalau ada kebersamaan. Mungkin itu Bu Yuli ya, saya juga terima kasih. Sama-sama saya sudah mengundang Bu Yuli dan kita saling sharing nanti itu bisa buat pengalaman saya nantinya untuk apa ya, ketika kita menghadapi dilema etika, karena kan dilema etika itu tidak hanya yang mengalami di kepala sekolah, tapi kita sebagai guru pun mungkin ada mengalami itu. Dan pertemuan kita ini bermanfaat buat saya maupun Yuli. Bisa akhirnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hasil wawancara saya dengan Bu Yuli yang nantinya akan dipublikasikan bisa memberi manfaat, juga bisa memberikan berbagi pengalaman buat guru-guru yang lain. Mudah-mudahan kita saling sharing, kita saling belajar sehingga menjadi guru yang lebih baik lagi. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bu Yuli, Kepala SMK Wijapraja Kota Pekalongan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.